qala ta'ala walutan idh qala liqaumihi atatuna fahisha wa antum tubsirun a innakum latatuna rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun fama kana jawab qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun wa anjayna wa alhu illa imratahu qaddarnaha minal wabirin wa amtarna alaihi matara fasa'a matarul munzirin. Hadirin rahimakumullah, ini kisah terakhir daripada kisah nabi-nabi yang ada dalam surat An-Naml. Sebelumnya disebutkan bahwa dalam surat An-Naml akan dikisahkan berapa nabi? 7. Coba dihitung. Pertama kisah Nabi Musa. Kedua kisahnya Nabi Dawud dulu. Kisah Nabi Dawud, terus kisahnya Nabi Sulaiman, terus kisahnya Nabi Soleh. Sekarang kisahnya Nabi Lut alaihimussalam. Berarti lima kisah Nabi. Nabi kisah terakhir. Dan semua dalam surat An-Naml kisah-kisahnya itu sebenarnya karena kenapa Allah dalam surat An-Naml mengisahkan 5 nabi saja? Karena memang sangat erat dengan apa yang terjadi pada umat-umat Nabi Muhammad SAW. Kita kan sering katakan bahwa dalam Al-Quran sejarah kisah paling banyak diceritakan itu sejarahnya Nabi Musa alaihissalam. Makanya seringkali ya selalu disisipin kalau banyak cerita Nabi ya Nabi Musa selalu ada. Bahkan ada satu walaupun seperti itu tidak ada surat namanya surat Nabi Musa. Surat Musa itu enggak ada. Iya. Adanya surat Nuh, Imran, surat Naml. Iya. Lah, wahai kekasihku, kata Allah, ceritakan kepada umatmu tentang ceritanya Nabi Lut alaihissalam. Sewaktu beliau mengatakan kepada kaumnya, apakah kalian itu kok mau-maunya melakukan fahisyah? Fahisyah di sini artinya liwat. Liwat itu apa? Sodomi. Dan tidak ada dalam sejarah manusia itu yang melakukan sodomi. Sejarah manusia itu hanya diawali dari ceritanya Nabi Lut. Nabi Lut itu kaumnya kaum Sodom. Beliau sendiri bukan orang Sodom, beliau itu orang Babilonia, orang Irak. Jadi bersama Nabi Ibrahim mengajak kaumnya, terus tidak mau, akhirnya hijrah. Hijrah membawa siapa? Istrinya, terus membawa Nabi Lut gitu. Setelah nyampe di Sam, Mesir. Pas nyampe di Mesir, terus nyampe mau ke Palestina. Pas nyampe di negara Sodom, beliau melihat kaumnya melakukan kegiatan seperti ini. Akhirnya Nabi Lut ditaruh di situ. Nabi Ibrahim meneruskan perjalanan ke Palestina gitu. Nah, jadi ya bukan saudaranya lah. Biasanya kan kalau akhuhum lah, Nabi Lut mah bukan bukan saudaranya kaum Sodom itu. Mereka melakukan itulah awal cerita mereka melakukan itu gara-garanya waktu itu terjadi pecah klik daerah itu. Akhirnya itu jadi kesempatan iblis. Memang kalau orang lagi susah itu iblis itu kesempatan untuk menggoda iman itu. Karena orang lagi susah tuh. Nah, ini kesempatan katanya. Akhirnya iblis itu menjelma jadi manusia. Kalian sekarang tuh banyak kelangkar saya tuh tadinya subur, sekarang pecah klik. Gampang supaya hilang pecah kliknya kalian di pinggir-pinggir jalan kalau ada orang kalau ada orang lewat, orang asing, kalian tangkap, kalian nikahi. Nah, baik itu lelaki atau perempuan harus nikahi. Oh gitu, kalau gitu nanti akan subur lagi, kata iblis.
Akhirnya tuh jaga-jaga di pinggir jalan. Iblisnya jadi orang pemuda yang ganteng. Iya, jadi senang dia digituin mah. Cocok. Ternyata rasanya enak katanya. Kata itu kata orang itunya ya karena memang iblisnya sih siap untuk dilakukan, itulah dimulailah itu yang namanya sodomi. Ada cerita, ada lagi yang mengatakan yaitu ceritanya itu awal-awalnya itu melakukan kepada istrinya dari jalan belakang. Terus akhirnya ini laki-laki jalan belakang perempuan itu kalau laki-laki rasanya beda, akhirnya dicoba laki-laki. Akhirnya seperti itu. Dan di zaman Nabi kita pun ya banyak gitu. Namanya apa sih? LGBT ya? Iya LGBT lah. Tahu apa artinya LGBT? Wantum dumsirun, dan kalian melakukan fahisyah itu satu sama lain saling melihat. Tapi ya karena inhimak ya akhirnya dibiarkan kemaksiatan itu merajalela. Ainakum tatuna rijal syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. Kalian itu kok seorang laki-laki mendatanginya bukan perempuan, tapi melakukannya kepada laki-laki. Kalian itu orang-orang yang bodoh. Jadi sebenarnya LGBT itu Al-Quran jelas itu orang-orang yang bodoh sebenarnya. Qaumun tajhalun, bahkan lebih bodoh dari hewan. Hah? Itu lebih bodoh daripada hewan. Hewan itu melakukan yang namanya hubungan itu kayaknya tidak ada laki sama laki-laki itu ya. Iya. Perempuan sama perempuan nggak ada, hewan juga. Tapi kok manusia itu berarti udah kaumun udah bodoh, lebih bodoh daripada hewan sebenarnya. Terus kalau hewan kan mending. Kalau kita kan manusia hubungan itu ada aturan pernikahan, tujuannya untuk apa sih? Harus menjaga turunan. Iya, terus juga masalah apa anak gitu. Lah tapi kalau laki dengan laki dari mana anaknya akan keluar? Mungkin awal lagi loban itu boga budak. Wah, tadinya. Pembelaan ya makanya bahasa Al-Qur'annya bal antum qaumun sangat bodoh, bahkan lebih bodoh daripada hewan. Kalau hewan mah banyak anak ya mendingan lah, bisa dimanfaatin gitu ya. Bisa dijual, bisa diapa gitu. Jadi kalau manusia kalau tidak ada pernikahan mah udah. Pemakana jawab apa jawabannya? Padahal sudah dikatakan seperti itu. Kalau pikir saja kaumnya sebenarnya bisa dimengerti, cuma karena nggak berpikir akhirnya jawabannya pemakana jawabannya yang kalau akhirnya ala luti min qaryatikum innahum unatu yatatoh. Mereka udahlah usir saja itu keluarganya Lut. Siapa keluarga Lut itu? Waktu itu Nabi Lut, anaknya perempuannya 2 dan istrinya kan 2 Nabi Lut itu. Tapi ada yang mukminah, ada yang kafiroh, istrinya itu 2. Jadi ala Lut itu anaknya 2, istrinya yang mukmin, dan Nabi Lut cuma 4 orang saja. Min qaryatukum innahum unasu yatatoh. Mereka itu manusia-manusia yang suci dari melakukan mengadari rijal. Nah itu ada tahakum itu tuh. Tahakum ke apa itu? Istiza. Itu mengatakan mereka orang-orang yang suci itu tahakum. Sebenarnya intinya melecehkan tentang keluarganya Nabi Lut. Panjena cepatnya cerita di Panjena wa allahu ila mratau qadarnaha minal ghabirin. Saya selamatkan Nabi Lut dan keluarganya yang 4, berarti istrinya yang mukminah dan anak perempuan 2. Kecuali perempuannya yang kafir saya tinggalkan dia minal ghabirin, termasuk orang-orang yang al-bakin fil adab, yang kekal dalam neraka. Wa amtarna alaihim matara fasa amatar mundarin. Kami hujani atas mereka hujan itu hijaratan sijil. Ini mah hijaratan sijil. Bukan rudal sijil ya. Ada rudal sijil, rudalnya siapa itu? Iran. Hijarata sijil.
Fasa amatorul mundarin, maka itu adalah sejelek-jelek hujan orang yang dikasih peringatan. Lah ini kan dalil ini kadang-kadang orang ditanyakan apa perbedaan mator dan hoes. Hoes mananya hujan, mator namanya hujan. Tapi kalau hoes itu pasti itu rahmat. Tapi kalau mator tidak pasti rahmat. Ada yang mator itu kalau bisa juga hujan itu hujan yang berupa batu atau yang akhirnya banjir, bandang, itu namanya bukan hoes, itu namanya mator. Tapi kalau hoes selalu memberi kebaikan gitu. Jadi umpamanya mator artinya hujan, hoes hujan. Nah perbedaannya ya kalau hoes mah pasti baik, tapi mator tidak mesti baik. Seperti ini kan wa amtorna alaihim matoro fasa amatorul dari ini itu kalau ditanya perbedaan antara hoes dan mator. Alhamdulillah wa salamun ala ibadil ladzina istafa Allah khairun amma yusyrikun. Segala puji bagi Allah dengan Allah menghancurkan orang-orang kafir dan menyelamatkan hamba-hambanya yang terpilih. Nah, Nabi kalau sampai pada ayat ini beliau itu selalu apa? Mengucapkan Allahu khairun. Itu Nabi itu kalau sampai ayat ini tuh. Lalu mengatakan Allahu khairun. Allah itu lebih baik. Dan Allah itu lebih kekal, dan Allah itu lebih abadi. Balilau khairun wa abqa wa ajal wa akram. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza qara'aha waktu mengatakan Allah khairun amma yusyrikun. Nabi mengatakan Allahu khairun bal khairun wa abqa wa ajal wa akram. Ala ibadil ladzina istafa. La istafa itu dari katakan orang-orang terpilih, manusia terpilih. Artinya manusia terpilih itu manusia apa itu? Wali lah. Wali. Hanya wasalamun kila alladzina istafa, ada yang mengatakan hum al-anbiya war rasul. Istafa itu adalah para nabi para rasul. Wakila ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wakila bahwa alladzi istafa itu adalah sahabat-sahabat Rasul. Wakila mukminu hadil ummah. Orang-orang terpilih adalah orang-orang mukminnya umat Nabi. Wakila kullu mukminin mim mabda'id dunya ila muntahaha. Ada lagi yang mengatakan bahwa al-wassalun alaihi ibadina ladzina istafa itu orang yang beriman semenjak Nabi Adam sampai akhir zaman. Mim mabda'id dunya ila muntaha. Wa mana istafa? Kalau mana istafa iftarohum azalan li khidmatih wa ta'ati fid dunya wali jannati wa naimi fil akhirah. Mananya pilihan itu orang-orang pilihan, artinya Allah memilih mereka di azalinya. Di azalinya orang yang dipilih Allah untuk supaya khidmat kepada Allah, taat kepada Allah di dunia dan untuk jadi penghuni surga dan nikmatnya di akhirat. Itu alladinas. Mudah-mudahan kita minal ladinas gitu. Sebab ya termasuk wal aslu istafahullah lil abdi. Artinya asalnya istafahullah lil abdi. Allah memilih hamba. Walau lastafahu lahu mawufiqal abdu li khidmati rabbih. Andai saja tidak ada pilihan Allah untuk hambanya, maka hamba tidak bakalan dikasih taufik untuk mau khidmah kepada Tuhannya. Wa min hadza qauluhum laula sabiqah makanat Allah itu. Maka andai saja tidak ada sabiqah, maka tidak ada lahiqah. Jadi umpamanya kita dikatakan beriman sekarang karena memang sabiqahnya itu adalah di azalinya orang-orang yang beriman. Laula sabiqah makanat Allah. Nah, terus sehabis menceritakan 5 nabi, Allah menjadikan tamhid pendahuluan 5 yudkar min adillati tauhid untuk menyebutkan tentang dalil-dalil tauhidnya keesaan Allah Subhanahu wa taala yang allati aqamaha raddan alal musyrikin. Allah
mendatangkan dalil-dalil tentang tauhidnya Allah itu untuk menolak kaum musyrikin. Wasir fi dalika insyaatul akil wa isughaihi liyadkhula fi zumrati man sallamu alaihim. Tujuannya, rahasia kenapa Allah sehabis menyebutkan para kisah para nabi terus menyebutkan dalil-dalil tentang keberadaan Allah, sirnya supaya kita itu jangan jadi orang yang bodoh. Kita itu jadi orang yang akil, orang yang berpikir tentang keesaan Allah. Dimulai dari apa? Amman khalaqas samawat wal arda wa anzalakum minas samai ma'an fambatna bihi hadiqatan tajah ma kana lakum antum itu syajaraha ilahum ma'al wa Allah bal hum qaumun ya'dilun. Adakah zat yang telah menciptakan langit bumi dan menurunkan untuk kalian dari langit air yang satu warna satu macam fambat nabi hadai kadaldata bahja. Lalu dari satu warna air, satu macam air itu bisa menumbuhkan berbagai macam buah-buahan, tanaman yang warna-warni, yang rasanya macam ada yang manis, ada yang asin, pahit, ada dari satu air juga warnanya ada yang hijau, ada yang biru, bunga-bunga itu cuma satu air gitu. Itu harus jadi pikiran kita itu. Dari mana Allah bisa melakukan seperti itu? Data baja maka antum kalau itu kita tidak bakalan mampu. Kalau tidak ada yang mengatur. Adakah ada Tuhan selain Allah yang bisa seperti itu? Tidak bakalan ada. Balhum kaum ya'dilun, tapi orang musyrik itu kaum yang berani memusyrikkan Allah, sedangkan sekutu-sekutu Allah itu tidak ada satupun yang bisa melakukan. Aman jala ardo kororo wa ja'ala khilalaha anhar wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala baina bahrain hajiza ilahum Allah balhum qaumui la ya'lamun. Dan juga adakah zat yang telah menjadikan bumi itu tetap tidak goyang, hanya bisa ditempati. Wa ja'ala khilalaha, dan di celah-celah bumi Allah jadikan anhar, air-air, sungai-sungai. Wa ja'ala laha rawasiya, dan Allah jadikan di atas bumi itu gunung-gunung, ya akhirnya bumi itu tetap. Wa ja'ala baina bahraini hajiza, dan di atas bumi itu ada dua lautan, yang satu tawar, yang satu asin, dan itu tidak pernah bersatu. Allah telah jadikan di antara keduanya hajiz, hadis yang tidak tercampur. Itu ya kalau tidak ada yang membuat seperti itu ya tidak bakalan terjadi. Adakah Tuhan yang selain Allah yang melakukan itu? Tidak bakalan. Ilahum Allah bal aktaruhum la ya. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui tentang keesaan Allah yang sebenarnya. Amma yujibul muttarra idza da'ah wa yaksifu su' wa yaj'alakum khulafa'al ard ilahum Allah qalilan ma tadhakkarun. Ini pikiran supaya kita berpikir yang ketiga kalinya. Yujibul muttar, yang mengijabahkan orang muttar dalam kesusahan yang udah puncak, al-makrum. Idza da'ah, suatu berdoa, wa yaksifu su', Allah hilangkan kesusahannya, Allah hilangkan apa yang dia merasa tidak nyamannya. Wa ja'alakum khulafa'al ard, dan kalian jadi khalifah fil ard. Ilahumma Allah qalilan ma tadhakkarun. Adakah Tuhan selain Allah? Sedikit sekali orang yang bisa mengambil pelajaran. Nah, di sini Allah memberi isyarat idza da'a. Adakah zat yang mengijabahkan orang yang muttar idza da'a, sewaktu dia berdoa? Asar bidzalika ila anna ijabatul muttar mutawaqqifun ala du'ai. Jadi mengisyaratkan bahwa kita udah sampai puncak dalam apa saja, sakit atau kepahilitan apa itu bisanya akan dihilangkan itu kalau kita berdoa. Asar bidzalik ila anna ijabatul muttar mutawaqqifatun ala du'ai. Wala yang bagi liman kana mutarron tarku doa, maka tidak seyogianya orang yang lagi dia dalam mutar itu dia meninggalkan berdoa. Baliyat wallahu yujibu, tetapi dia banyak doa dan Allah pasti akan
ala hasabima aradahu subhanahu, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki wa ta'ala. Li annallah ar'afu alal abd, sebab Allah itu lebih mengasihi terhadap hambanya min nafsih, dibanding hambanya sendiri. Jadi Allah itu lebih mengasihi kita dibanding kita mengasihi diri sendiri. Maka ya fal akil, orang yang cerdas, idza da'ahullah, sewaktu dia berdoa kepada Allah, yusallim fil ijabah li muradillah, maka kita pasrahkan ijabahnya doa kita itu, dipasrahkan kepada Allah, jangan kepada diri kita. Kita pengen sehat, umpamanya lagi sakit, Allah mengasihi kita, lebih mengasihi diri kita kepada diri sendiri. Maka sewaktu kita berdoa, udah ijabahnya kita pasrahkan kepada Allah. Sebab kalau kita yang diinginkan diri sendiri, tidak pasti yang terbaik. Itu ya salah satu rahasianya apa? Idza da'a fayaksifusu wa ilakum khulafa'al. Nah, hadirin rahimakumullah, pada malam ini satu, bagaimana kita mengambil pelajaran dari kisahnya Nabi Lut, itu apa temanya atau materinya. Kedua, bagaimana Allah memberi informasi kepada kita tentang ketauhidannya. Di sini disebutkan tiga. Pertama, dengan diciptakannya langit bumi, dengan diturunkannya hujan. Kedua, kita lihat bumi terhampar, ada gunung, ada lautan, terus ada sungai. Ketiga, tentang bagaimana kita dalam kesusahan kita berdoa dan Allah akan selalu mengijabah doa kita. Itu tentang ketauhidan Allah yang tiga. Allah alam.